Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah seminar akuntansi akan mereview artikel tentang analisis penerapan target costing dan activity based costing sebagai alternatif pengendalian harga pokok produksi. Kelompok 3 ada 3 orang, yang pertama Ima Amelia Fitri, yang kedua Wirna, dan yang ketiga Nur Ainil Hafizah. Baik, yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan identitas artikel. Judul artikel, analisis penerapan target costing dan activity based costing sebagai alternatif pengendalian harga pokok produksi. Lalu ada jurnal dari riset akuntansi dan keuangan. Untuk volume nomor dan halaman itu volume 10, nomor 2, dan halaman 31 sampai 42. Tahun artikel tahun 2022. Lalu ada nama penulis, yaitu dari Hani Rahmasania dan Neneng Datiah. Lanjut pendahuluan, yang pertama latar belakang. Dari tahun 2019 hingga saat ini, maraknya waralaba manufaktur bermunculan dari sektor seafood and beverage atau F&B, terutama untuk jenis kedai kopi, minuman kekinian seperti boba, cheese tea, dan yang lainnya. Pada awal tahun 2020 muncul pandemi COVID-19 yang membuat banyak perusahaan mengalami keterpurukan akibat tren harga pangan global yang terus naik. Ini dikutip dari bisnis.com November 2020. Akibat dari terjadinya pandemi COVID-19, menurut Pak Wahyu selaku manajer operasional PT Nutrisi Inti Indonesia, pada kuartal 2 tahun 2020, perusahaan mengalami penurunan omset penjualan hingga 70%. Berdasarkan sumber informasi yang didapat dari Kepala Staf Research and Development PT Nutrisi Indonesia, beberapa faktor yang membuat harga impor bahan baku berfluktuasi selama pandemik di tahun 2020 ini, yaitu pertama karena krus terus menaik, yang kedua produsen di Cina mengalami kegagalan panen, dan yang ketiga pengiriman bahan baku dari Cina dilakukan melalui transportasi laut. Lalu ada perumusan masalah. Perumusan masalahnya itu bagaimana perbandingan penentuan harga pokok produksi menggunakan metode target costing dan activity based costing. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui perbandingan penentuan harga produksi menggunakan metode target costing dan activity based costing untuk menjadi alternatif dalam pengendalian harga pokok produksi pada PT Nutrisi Inti Indonesia. Lalu ada literatur review. Penerapan target costing dan activity based costing sebagai alternatif pengendalian harga pokok produksi itu dikutip dari Haryani 2018, Rudianto 2017, dan Mulyadi 2015. Penelitian terdahulu, target costing digunakan perusahaan itu dikutip dari Bird 2020, kategori aktivitas di dalam sistem activity based costing itu dari Haryani 2018, dan prosedur dalam menghitung harga pokok produksi itu dikutip dari Haryani 2018. Wirna NIM 1916040090 akan melanjutkan review artikel. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Variabel penelitiannya yaitu dependen yaitu harga pokok produksi, independen yaitu target costing, dan activity based costing. Pembahasan. Penerapan target costing. Menurut Rudianto yang dikutip Juwita dan Satria, target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Yang kedua yaitu activity based costing.
Menurut Haryani, activity based costing adalah penentuan biaya produk dengan cara pembebanan biaya produk menggunakan cost driver dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Yang ketiga yaitu pengendalian harga pokok produksi. Menurut Haryani menjelaskan bahwa dengan menentukan harga pokok produksi, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan besarnya laba sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, saya Nur Ainil Hafizah, NIM 1916040108 akan melanjutkan presentasi pada hari ini. Dari review artikel yang telah kita bahas, dapat kita tarik kesimpulan yaitu perhitungan harga pokok produksi PT Nutrisari Inti Indonesia masih sangat sederhana. Perusahaan menghitung harga pokok produksi dengan menjumlahkan biaya bahan baku, overhead, biaya pengemasan, dan biaya karton untuk setiap produk yang diproduksi. Perusahaan tidak menyertakan perhitungan biaya tenaga kerja langsung dalam perhitungan harga pokok produksinya, serta untuk biaya overhead, perusahaan tidak menelusuri biaya apa saja yang dibebankan terhadap produk selama proses produksi. Perusahaan direkomendasikan untuk memilih alternatif perhitungan harga pokok produksi dengan metode target costing sebagai penentu batas maksimal harga pokok produksi dan metode activity based costing sebagai perhitungan harga pokok produksi yang lebih rinci dan akurat. Selanjutnya, kelebihan penelitian. Yang pertama, penelitian menyediakan banyak data. Yang kedua, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah topik terbaru sehingga menarik minat pembaca. Yang ketiga, variabelnya sudah jelas dan sesuai dengan yang dibahas pada artikel. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Yang pertama, penelitian ini tidak menunjukkan jumlah sampel yang jelas. Yang kedua, penelitian ini tidak membuat rumusan masalah. Rekomendasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya memberikan jumlah sampel yang jelas agar pembaca dapat memahami penelitian yang diteliti. Sebaiknya juga, peneliti mencantumkan rumusan masalah agar sebelum dijelaskan, pembaca dapat mengetahui apa yang akan dibahas oleh peneliti.